Kalau untuk secara mendadak seperti itu, yang biasanya paling bisa untuk kita jadikan patokan itu, kalau untuk dangdut, kalau kendang, tamborin sama bass itu udah bunyi, yang lain itu ngikut pelan, itu kita bisa nata. Tapi kalau udah yang lain itu bunyi, giliran bass, kendang itu nggak bunyi, itu yang susah. Mau ada yang ditambah? Monggo. Yang lain. Karena terkadang satu pertanyaan itu terkadang bisa mewakili orang banyak juga. Cik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang, perwakilan dari Korwil Kawali, BSGC Korwil Kawali. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara nge-mixing dangdut versi Cak Dodot, tapi tanpa ada cek sound, langsung. Kebanyakan di daerah saya kalau satu panggung kadang-kadang 2 acara gitu. Jadi instrumen mana yang harus diutamakan dulu atau gimana yang baik dan benar menurut setting Cak Dodot tanpa ada cek sound tapi langsung bisa didengar pendengar. Kalau lamaan cek sound tamunya pada bubar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini berarti judulnya tip dan trik. Oh ini berarti sama kayak saya. Set up di panggung, set up selesai, acara mulai. Sedangkan dangdutnya mainnya nanti, saya nggak kebagian FOH. Begitu ke FOH langsung, artis tuh gampat jreng. Bagus ini. Saya ngadep mixer ya. Ngadep mixer sambil angan-angan kayak gini. Ini sebenarnya operator, apa tukang angan-angan, apa tukang sulap, apa mau adegan akrobat ya. Posisi cek sound di panggung itu baru selesai. Sedangkan waktu sudah habis maghrib. Cek sound belum selesai, pihak dari EO panitia udah ngabarin, Mas habis ini break karena acara kita mau mulai. Oke. Selesai saya turun tinggal angen-angen tok. Nanti mulai 2 kabar jreng. Enggak tahu ini bunyi yang mau disuguhkan itu seperti apa, enggak tahu. Mungkin pengalaman saya ini mungkin bisa juga untuk diterapkan sama teman-teman. Yang paling bagus itu sebenarnya satu, kita mengenali bunyi aja. Kalau kita nggak tahu bunyi, kita nggak bisa untuk berusaha menyulap. Artinya menyulap itu menggambar. Kita nggak bisa simulasi kalau nggak bisa dengar. Kalau setidaknya waktu masih acara mantaian seremonial ya, kita mungkin bisa angen-angen, alatnya tuh yang dibawa itu, bunyi ini biasanya seperti ini, bunyi seperti. Jangan kita melakukan apa-apa dulu. Yang paling bagus, yang paling utama kita bisa lakukan itu adalah perkiraan. Ya mengira headroom, mengira untuk potongan lokat atau high pass filter. Nah setelah itu kita bisa sedikit untuk cut. Itu di alat yang memang benar-benar alat ini kalau bunyi di frekuensi sekian pasti cacat nih. Pasti kotor. Itu bisa kita potong. Meskipun hanya sedikit. Nah setelah nanti bunyi bareng baru kita pukul rata. Artinya kalau kita sudah mengenali alat itu kita bisa menggambar setidaknya. Meski yang namanya perpaduan campuran antara garam, lada dan lain-lain itu belum sesuai. Tapi sudah bisa dirasakan. Orang itu udah bisa tahu, ini nasi goreng. Meskipun, wah ini kecapnya kurang. Tapi orang udah bisa tahu, ini nasi goreng. Lah, yang namanya perkiraan kan tidak ada yang sesuai. Akan tetapi kita tahu. Kita tahu karena apa? Kita mengenal alat kita. Saya cek sound, saya bunyi di LED mixer sekian. Itu bunyinya seperti itu. Berarti kalau LED saya melebihi ini, distorsi. Itu kita yang harus tahu.
Kalau kita sudah mengetahui seperti itu berarti batasan headroom untuk kita mix itu ada di situ. Keluar dari garis itu pasti cacat. Pasti speaker atau komponen kita itu distors. Nah jangan sampai itu terjadi. Rata-rata kalau itu sudah terjadi yang ada seperti ini. Enggak punya duit, kumpul-kumpulin duit, beli ternyata enggak enak speaker. Jangan. Karena itu kesalahan bukan pada speaker, bukan pada komponen. Tapi kesalahan pada kita sendiri. Makanya kalau kita mengenal sistem kita, tahu apa yang kita bawa, tahu apa yang kita pakai, itu kita bisa ngira-ngira. Nah, perkiraan ini yang paling sulit ini perkiraan yang namanya di instrumen yang mereka memiliki kategori akustik. Itu yang susah. Akustik itu kita tahu sumber bunyinya. Kalau kita tidak tahu sumber bunyi mikrofon, susah. Sumbernya ini benar, gambaran kita mix itu udah benar, mic-nya keliru jadi keliru. Ini yang kadang susah. Terkadang lagi apa? Yang sering itu apa? Teman-teman kalau udah capek, mikrofon kadang gini. Nggak tahu nih teman-teman, kadang peletakan mikrofon itu kalau nggak hati-hati, geluduk. Ini besok dipakai terus, halo ini bunyinya. Pasti udah beda. Karena posisi koil ini pasti sudah geser. Sedangkan dia bisa bunyi ketika terkena tiupan. Itu baru dia bisa bunyi. Kalau ini bergeser, seperti speaker kalau geser, pasti ada bunyi krek 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 krek. Nah, itu yang menimbulkan bunyi ini mengalami pergeseran frekuensi dan fase. Itu tuh yang bikin susah. Terkadang di situ kita setup bener tanpa ada apa-apa, nggak ada kasus apa-apa, tiba-tiba terjadi feedback. Itu yang sering terjadi karena mikrofon ini tidak terjaga. Kalau saya sendiri untuk mendadak langsung main, yang sering saya lakukan seperti itu. Karena saya hafal, oh teman-teman bawanya ini. Pernah saya ngalami di acara band sama acara campur sari. Di luar Adela. Adela nggak ada. Band sama campur sari. Band itu section udah dari awal, aman saya udah. Nggak tahu kalau ada campur sari. Sedangkan dari pihak panitia nggak ngasih random. Jadi begitu pertengahan band itu mulai panitia, Mas habis ini campur sari ya, tapi langsung mulai. Soalnya ini ada tambahan dari sana. Oh oke. Saya sambil batin. Ini nanti nancepin mic. Nancepin kabel. Karena belum mulai teman-teman udah harus prepare. Prepare yang kalau saya sendiri gak bingung. Yang teman-teman di panggung, wah saya kabarin. Ini nanti ada campur sari mendadak. Pangan dewe kuno. Bahasanya suruh makan sendiri. Dipikir sini ini enggak butuh persiapan, enggak butuh apa. Ya kadang yang sering ada miss seperti itu malah yang terjadi saya sama teman-teman yang kadang sering selek gitu. Karena pikiran mereka, ya yang di depan udah jelas mau dikasih apa aja makan, yang di sini protes kayak gitu dia. Itu pernah ngalami ya. Campur sari full, untungnya waktu itu saya untung cuman satu. Drum set itu posisi mereka nggak minta ganti. Udah mas drumnya pakai itu aja. Itu udah untung satu saya, oh aman. Nggak taunya yang di titik nggak aman. Kendangnya bawa 4 orang. Kendang tam, kendang jaipong, kendang ciblon, kendang Banyuwangi itu sama langgam. Saya tinggal gini dok. Terus mau apa? Sedangkan mereka maunya ini udah jelas judulnya, nanti ada campur sari habis ini. Mau ndak mau pendengar begitu sound bunyi harus dengan campur sari. Lah begitu bunyi lucu. Untungnya waktu bunyi pertama itu
bunyi suluk, bunyi vokal. Aman ya. Vokal, alat bunyi satu pukul ting, bunyikan. Ting bunyikan. Tapi ini amburadul semua. Saya belum nge-mix. Yang bisa saya lakukan cuman di posisi channel itu untuk instrumen apa. Saya cuman bisa main lokat aja dengan preamp ini. Selain itu enggak. Setelah mereka bunyi baru saya mulai. Wes gak mikir, kopi apa. Sementara libur. Gak bisa untuk mikir ngopi nggak bisa. Karena tuntutan ini nanti bunyi harus benar-benar bunyi. Mungkin ada tambahan untuk triknya, ada tambahan pertanyaan apa gimana, biar nanti bisa dapat. Barangkali ada yang kurang, masih ada tambahan. Mana mikrofonnya mana? Nah, Silakan kalau ada tambahan lagi yang masih. Kalau buat instrumen apakah ada yang harus diutamakan atau harus sama-sama bunyinya gitu? Atau ada yang instrumen yang mana yang harus diutamakan gitu? Kalau orkes dangdut? kalau orkes dangdut itu sebenarnya kalau yang namanya instrumen itu semuanya kan balance ya. Artinya rata semua, kedengar semua. Cuman terkadang konsumsi dari yang dinikmati itu rata-rata kalau penikmatnya itu dari Jawa Timur, mesti ya tetap kendang yang condong. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri, saya kurang setuju. Karena bunyi yang main dari playernya itu bukan cuma player kendang. Tapi kalau untuk secara mendadak seperti itu, yang biasanya paling bisa untuk kita jadikan patokan itu, kalau untuk dangdut, kalau kendang, tamborin sama bass itu udah bunyi, yang lain itu ngikut pelan, itu kita bisa nata. Tapi kalau udah yang lain itu bunyi, giliran bass, kendang itu nggak bunyi, itu yang susah. Atau salah satu dari mereka, kendangnya bunyi, bassnya belum bunyi, itu yang susah. Kalau bahasa orang mengatakan musik ini terkesan kering. Ibarat orang jalan itu cuman gunung, nggak ada lembah gini nggak ada. Jadi bisa untuk instrumen setelah akustik itu yang perlu untuk kita raba. Karena namanya mendadakan ya, bisanya cuman kira-kira sama meraba. Itu setelah akustik, bassnya aja dulu. Yang penting signal bass itu masuk, udah. Udah itu yang namanya PEG di mixer itu off aja kalau tombol on off-nya ada. Off aja dulu udah. Biarin dia bunyi dulu. Nanti kalau dia udah bunyi baru kita urusi. Kurang apa kita urus.